Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas dua algoritma sorting yaitu bubble sort and counting sort, di mana kita akan menjelaskan pengertian dan juga visualisasi langkah algoritmanya. Next. Nama anggotanya yaitu ada Laura Sindiarni Saragi, Yohana Sinaga, dan Yohana Purnomo. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Oke. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu mudah diimplementasikan, tidak butuh memori tambahan, stabil, dan bisa dioptimasi jika data sudah hampir terurut. Kekurangannya yang pertama yaitu lambat untuk data yang besar, terlalu banyak perbandingan dan pertukaran, dan tidak efisien dan tidak cocok untuk aplikasi nyata. Nah, untuk cara kerja algoritmanya bubble sort ini, misalnya nih kita mempunyai sebuah input dari user yaitu 5, 1, 3, 6, 9, 4, yang dimana si usernya ini ingin mengurutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar atau yang disebut dengan descending. Nah, di sini di bubble sort ini dia akan seperti yang dijelaskan Yohana tadi, dia akan memulai membandingkan dengan sebelahnya. Misalnya nih, 5 sama 1. Dia akan mengecek 5 ini lebih lebih kecil dari 1 tidak. Karena lebih kecil dari 1, maka dia akan melakukan penukaran menjadi seperti ini. Nah, kemudian dicek lagi nih, 5 sama 3. 5-nya lebih besar dari 3 enggak? Kalau benar, dia akan bertukar lagi, akan menjadi pindah. Kemudian dicek lagi nih, 5-nya ini lebih besar dari 6 enggak? Kalau misalnya sudah benar, maka dia akan tetap di tempatnya. Kemudian dicek lagi nih, 6 sama 9. Nah, 6-nya ini lebih besar dari 9 enggak? Karena 6 itu lebih kecil dari 9, maka dia akan tetap di tempatnya. Kemudian dicek lagi nih, 9 sama 4. 9 itu lebih besar dari 4 enggak? Karena 9 lebih besar dari 4, maka dia akan bertukar tempat di switch jadi seperti ini. Kemudian dicek lagi nih dari awal. Mulai dari awal lagi, 1 sama 3, 1 apakah lebih besar dari 3? Karena 1 lebih besar dari 3, maka dia akan tepat di tempatnya. Kemudian dicek lagi, 3 sama 5 lebih besar, ternyata tidak, maka dia akan tetap di tempatnya. Kemudian 5 sama 6 juga sama, lebih besar 6, jadi dia akan tetap di tempatnya. Kemudian di 6 sama 4, kita tahu 6 lebih besar dari 4, maka dia akan bertukar tempat, jadi seperti ini. Kemudian dicek lagi nih, 6 sama 9, karena 6 lebih kecil dari 9, maka dia akan tetap di tempatnya. Kemudian diulangi lagi nih, sampai terus dia menghasilkan nilai true. 1 lebih besar dari 3 enggak? Tetap, maka dia akan seperti itu. Kemudian 3 sama 5, 3 lebih besar dari 5 tidak. Ternyata kita tahu ini lebih kecil ya 3-nya, maka dia akan tetap juga. Nah, akan dicek lagi nih 5 sama 4. 5 lebih besar dari 4 enggak? Karena hasilnya true, maka dia akan pindah tempat ke ruas kanan. Maka jadi seperti ini. Dicek lagi nih 5 sama 6. Karena tahu itu juga udah sesuai, maka dia akan tetap di tempatnya. Kemudian dicek lagi 6 sama 9. Karena tahu kita 6 itu lebih kecil dari 9, maka dia juga akan tetap di tempatnya. Jadi akan mengeluarkan input sesuai seperti ini. Karena dia bubble sort itu dia menghitung dengan cara satu persatu yang ada di sebelahnya. Seperti itu. Yang kedua ada counting sort. Counting sort adalah algoritma serta sorting non-komparatif yang bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array. Hasil hitungan ini digunakan untuk menentukan posisi elemen dalam array yang telah terurut. Algoritma ini efisien untuk data integer dengan nilai terbatas karena memiliki kompleksitas waktu O, di mana N adalah jumlah elemen dan K adalah nilai maksimum.
Adapun kelebihannya yang pertama yaitu sangat cepat untuk data kecil dan integer terbatas. Yang kedua, non-komparatif atau tidak membandingkan antar elemen. Yang kekurangannya yang pertama yaitu tidak cocok untuk data lebih besar dengan nilai ekstrim dan tidak bisa digunakan langsung untuk data desimal atau bertipe objek. Count untuk menyimpan jumlah kemunculan angka. Prefiks ini posisi pertama angka akan dimaksudkan di output. Setiap kali angka dimasukkan, prefiks atau angka ditambah 1. Hasil akhirnya adalah array yang terurut. Berikut langkah algoritma dari counting sort, di mana inputnya kita menginputkan 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Kita ambil nilai maksimumnya. Nilai maksimum inputan tadi itu adalah 8. Jadi countingnya itu mulai dari 0 sampai 8. Jadi ada 9 elemen. Selanjutnya hitung frekuensi, berapa kali tiap angka muncul. Tadi inputannya kan 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Jadi kita cari angka 0 itu ada apa enggak. Ternyata di inputannya angka 0 enggak ada. Jadi enggak ada angka 0. Lalu 1 muncul 1 kali, 2 muncul 2 kali, angka 3 muncul 2 kali, angka 4 muncul 1 kali, lalu angka 5, 6, 7 enggak ada, jadi kita tuliskan 0. Lalu angka 8 muncul 1 kali. Jadi hasil count tadi 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Di mana yang artinya count tadi menyimpan jumlah kemunculan angka. Next. Selanjutnya kita ubah jadi posisi atau prefix sum. Prefix sum artinya jumlah kumulatif dari kiri ke kanan. Count tadi 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Di mana prefiksnya jadi 0, 1, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Untuk rumusnya dan perhitungannya ada di tabel sebelah kanan. Yang dimana 0, yaitu hasilnya 0. Lalu count 1 ditambah 0 jadinya 1. Lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi kita tuliskan ke 3. Lalu hasilnya 3 tadi ditambah 2 yaitu 5. Selanjutnya hasil 5 tadi ditambahkan 1 di mana count-nya itu 1 sama dengan 6. Selanjutnya 6 ditambah 0 sama dengan 6. 6 ditambah 0 lagi 6. 6 ditambah 0 6. Terus terakhir 6 ditambah 1 sama dengan 7. Di mana 0 posisi pertama dan 7 posisi 8. Selanjutnya isi array output dari prefix sum. Tujuannya kita akan buat array baru output dan isi satu per satu dari input berdasarkan posisi dari prefix. Angka 4, prefix 4 itu di indeks 5. Dan di mana outputnya 4, prefiksnya jadi plus 1, di mana 6 ditambah 1 yaitu jadi 7. Jadi kita letakkan di indeks ke-7. Next. Selanjutnya angka 2, prefiks 2 yaitu tadi indeksnya di 1. Lalu outputnya 2. Jadi prefiks 1 plus 1 jadi 2. Lalu diletakkan di indeks kedua. Next. Angka 2 lagi, prefiks 2-nya plus 1 jadi 3, lalu diletakkan di indeks ketiga. Next. Angka 8, di mana indeksnya ada di 6. Jadi 6 plus 1 jadi 7. Jadi outputnya ditaruh ke indeks ke-7. Selanjutnya angka ketiga, di mana prefiksnya ada di indeks ke-3. Lalu plus 1 jadi 4. Jadi outputnya ditampilkan ke indeks ke-4. Angka 3 lagi,
di mana prefiksnya 4, plus 1 jadi 5, indeksnya ditaruh ke 5. Yang terakhir angka 1, di mana prefiks 1 itu 0, jadi 1 plus 1 jadi 1, jadi angka 1 ditaruh indeks ke 1. Jadi outputnya hasil akhirnya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 8, yang dimana itu adalah array terurut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.